Mungkin kalau orang zaman sekarang gurunya sudah dibacok mungkin sekarang. Enggak, bukan dibacok, ditolongin. Kirain gurunya mabuk di dalam, atau lagi coli, ya kan, mana tahu lagi di kamar mandi, lagi minta foto menantang, ya kan. Nah, nggak dibuka-buka pintu, ya kita dobrak lah. Mana tahu sakit, mana tahu sakarat. Mungkin gurunya sudah dikatain, ini guru apa ini? Ya, kalau gua katain langsung. Ini kurang ajar nih guru, nggak menghormati tamu. Weh guru, keluar kau. Begitu kan. Bukain pintu. Makanya sekarang jarang ada. Dan sekarang di demo. Kalau guru, murid datang nggak dibukain pintu, di demo. Apalagi kalau mak bapaknya datang. Saya ngasih anak saya ke sekolah ini untuk diajarin, bukan untuk didiemin. Makan gaji buta lu kalau gua jadi bapak anak-anak. Ya udah, kalau nggak mau seperti ini, ngajarin sendiri di rumah. Mana anak gua balikin. Nah gitu kalau TJ. Masa kita sekolahin dia malah disuruh di luar. Makanya gedenya model cucunya seperti ini, goblok. Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang wali bin auliyaillah besar, luar biasa, menanti di depan pintu gurunya 3 hari 3 malam, tidak beranjak sehingga sholat 5 waktu di depan pintu gurunya. Sehingga sampai sholat 5 waktu. Berarti lebih besar pahala sholat di depan pintu gurunya. Kirain ada sholat berjamaah, katanya nggak pernah meninggalin sholat jamaah. Air wudhunya dari isya ke subuh. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sampai 5 waktu, bukan sewaktu-waktu, 5 waktu. Bentangkan masjid, ya. Lanjut lagi. Pintu, gurunya tahu ada dia. Setelah 3 hari 3 malam dibuka pintunya dan dikatakan, wahai Abu Bakar bin Salim, kamu pulang ke rumah, kamu telah lulus, kamu akan menjadi rajanya para aulia satu waktu. Masya Allah, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk di tempat guru, di depan rumah guru yang nggak dibuka pintu, nggak belajar, tiba-tiba jadi apa tadi? Sultanul Aulia. Bentar. 3 hari 3 malam tidak beranjak sehingga sholat 5 waktu di depan pintu gurunya. Sehingga gurunya buka pintu, gurunya tahu ada dia. Setelah 3 hari 3 malam dibuka pintunya dan dikatakan, wahai Abu Bakar bin Salim, kamu pulang ke rumah, kamu telah lulus, kamu akan menjadi rajanya para aulia satu waktu. Bukannya raja para aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Gua dari kecil nih, gue kenal Sultanul Aulia, Sultan para aulia, rajanya para aulia. Sultan sama raja sama ya? Setuju ya? Kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kok jadi Abu Bakar bin Salim? Sehingga apa yang terjadi saudara dari kisah-kisah ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang akan dihasilkan oleh setiap santri tidak terlepas dari adab dan bakti terhadap guru-guru. Iya, adab dan bakti, tapi harus belajar juga. Jangan kita datang ke tempat guru nggak bukain pintu, kita di depan pintu, kemudian kita nggak dibolehin masuk, kita sholat, makan, berak di situ, ya kan? Nah, ini doktrin nih ya. Habis itu tiba-tiba jadi Sultanul Aulia, jadi rajanya aulia, gara-gara nggak dibukain pintu ya ikhwan. Tapi nggak belajar apa-apa loh. Pantesan cucunya kayak Bahar. Baca kitabnya dari kiri ke kanan, seperti lu juga, Maman. Itu pakai baca kitab si Bahar bukan pakai ilmu saraf, tapi pakai ilmu sarap. Sarap. Lanjut. Maka insya Allah mudah-mudahan segenap santri-santri daripada pondok pesantren Sirajul Islam insya Allah menjadi anak-anak yang adil, yang berbakti, yang berakhlak. Nggak dibuka pintu juga? Bukain lah. Terhadap guru-gurunya, khususnya kepada. Makanya ini istimewa ini habaib ini. Makanya satu habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Masya Allah. Jadi kalau punya kitab langsung direbus, air rebusannya diminum, langsung bisa baca kitab. Begitu ya ikhwan.
Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Namun yang perlu disampaikan di sini, ketika maraknya yang tadi nggak perlu ya, ini yang perlu. Oke, lanjut yang perlu. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwasannya sudah ada indikasi kebangkitan PKI, saudara. Oh, PKI. Iya. Apa sih kaitan PKI dengan pondok pesantren? Banyak. Karena Ya. target utama PKI itu ya pondok-pondok, saudara. Oh, ya. Target utama yang akan dibumi hanguskan oleh PKI ya guru-guru, para ulama-ulama. Betul. Dari zaman dulu. Mereka memusuhi daripada para ulama. Kenapa? Bukannya PKI memang zaman dulu, zaman sekarang udah nggak ada. Lanjut. Ulama yang berani menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Iya. Sehingga nggak sedikit para ulama yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, dan juga santri-santri yang dibunuh dan didorok lehernya oleh PKI. Kamu tahu nggak siapa yang waktu itu membunuh kiai, membakar pondok? PKI atau yang teriakin PKI? Kamu harus paham dulu konteksnya. Yang PKI siapa, yang dituduh PKI siapa. Jangan kemakan dengan propaganda politik masa itu, ya ikhwan. Kamu paham maksud saya? Tolong dipahami ya. Nah, di Aceh itu banyak ulama-ulama yang dibunuh waktu itu. Yang bunuh bukan PKI, tapi yang disalahkan PKI. Yang di Aceh nih, tahu nggak? Tahu tentang itu ya. Dan kalaupun berbicara PKI, yang di Kalimantan sana bermarga Barakbah. Ada Sopian Barakbah satu lagi lupa Barakbah juga. Itu siapa? Itu PKI. Dato' kalian juga. Satu lagi Al-Aidid. Tapi kata Bung Rizik, kalau PKI pakai dal. Kalau yang Ba'alawi pakai dal, yang bukan Ba'alawi pakai ta. Aidid dengan Aidid beda. Fakhrul Barakbah, Sopian Barakbah itu PKI. Itu Ba'alawi. Kenapa nggak disinggung? Datuk kalian itu. Dan ini perlu kita pahami baik-baik. Dan PKI itu berusaha untuk memutuskan dan menjauhkan masyarakat dengan para ulama. Itu adalah indikasi-indikasinya. Memutus mata rantai ulama dengan majelisnya, ulama dengan musolahnya, ulama dengan masjidnya, santri dengan gurunya. Itulah indikasi-indikasi PKI. Betul. Makanya sekarang kalau ada PKI teriak-teriak, kami lebih mulia daripada 70 kiai. Itu PKI. Itu mencoba untuk memisahkan murid dengan gurunya. Iya, kiai-kiai yang dekat dengan pemerintah itu tidak boleh diikuti. Ya, nggak boleh diikuti. Itu siapa itu? PKI. Kalianlah itu. Kalianlah PKI-nya. Lanjut lagi. Memutus mata rantai daripada apa? Ahlul Bait dengan umatnya Nabi, sehingga dibikinlah propaganda di mana-mana. Sehingga apa? Miris kita punya hati. Betul. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Betul. Apalagi ada orang ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait Nabi, kemudian mengalihkan perhatian orang-orang supaya cinta kepada dirinya, supaya orang-orang lupa siapa yang sebenarnya Ahlul Bait Nabi. Siapa yang sebenarnya keluarga Nabi? Ya itulah PKI kalau menurut dia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.